Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama kita akan belajar untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita bergairah, ya amin tuh. Ya, antusias untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya hargai hadiah yang tak terkatakan. Ini judulnya atau temanya sangat unik dan sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Apa nih kita tentunya apa nih ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, hargai hadiah yang tak terkatakan. Apa nih? Apa yang Tuhan maksud? Apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pesannya? Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini di hari Minggu. Saya percaya setiap kita menangkapnya Bapak Ibu ya. Dan kita juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita hari demi hari. Kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang sederhana buat setiap kita. Mengapa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita Bapak Ibu? Mengapa Tuhan menekankan hargai hadiah yang tak terkatakan tersebut? Ya, mari kita renungkan ini Bapak Ibu ya. Saya percaya waktu Pak Ishak sampaikan di hari Minggu kita merenungkan sesuatu. Ya. Jangan-jangan Tuhan menemukan bahwa ada di antara anak-anak Tuhan yang saat-saat ini yang tidak lagi menghargai tentang pribadi Tuhan itu. Ya. Menganggap bahwa itu bukanlah sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang bernilai. Ataupun memandang itu sebagai sebuah hadiah biasa-biasa saja. Ya. Makanya Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Agar kita menyadari tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa penyelamatan itu dahsyat. Betapa pribadi Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Hadiah yang tak terkatakan itu bicara tentang pribadi siapa? Pribadi Tuhan. Pak Isa sudah jabarkan itu kepada setiap kita. Jangan sampai kita salah memandang, salah melihat. Ketika Tuhan berbicara tentang hadiah, hargai hadiah itu yang tak terkatakan itu. Ya, jangan sampai respon kita biasa-biasa saja. Ya. Ada salah satu contoh sebagai satu gambaran Bapak Ibu ya. Gambaran tentang penyelamatan umat-umat Tuhan Israel Bapak Ibu ya. Dari perbudakan di Mesir. Ya. Kita bisa mempelajari bahwa tidak ada yang namanya menghargai pemberian itu. Ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan yang mengerikan itu. Tidak ada rasa syukur yang keluar dari mulut, dari hidup mereka. Karena kalau kita melihat perjalanannya, tidak ada usaha apapun yang mereka lakukan untuk keluar dari Mesir. Itu dari semua anugerah yang Tuhan limpahkan. Tentang penyelamatan Allah dari kesulitan tersebut. Sepanjang perjalanan tidak ada ucapan syukur yang keluar. Dan kita bisa melihat dan kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan? Tanda terima kasih mereka adalah mereka berbuat dosa terus menerus. Tidak ada rasa terima kasih, tidak ada rasa Tuhan engkau dahsyat, engkau baik, terima kasih Tuhan sudah membebaskan. Gak ada tuh. Mereka menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka menyanyiakan segala yang baik, anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Ya. Seharusnya itu rasa syukur itu kan keluar kan. Entah bukan diucapkan, mungkin dari tindakan yang bisa terlihat. Dan Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Pribadi Tuhan itu dahsyat. Anugerah keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Penebusan itu Tuhan sudah laksanakan. Tetapi sebagai respon kita jangan sampai bahwa itu hadiah yang biasa-biasa saja gitu loh. Sehingga hidup sembarangan, hidup tidak membangun iman yang kuat di dalam Kristus. Ya kita bersyukur Bapak Ibu. Kita diingatkan ini sama Tuhan bahwa hargai hadiah yang tak terkatakan tersebut. Yang dimaksudkan adalah pribadi Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan masuk dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Nah kita mau sama-sama lihat apa yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan sebelum kita masuk ke teks dasar kita Bapak Ibu ya.
Dikatakan gini Bapak Ibu, tidak secara lengkap saya bacakan. Dikatakan ini, sebagaimana umumnya manusia apabila menerima suatu hadiah tertentu dan bernilai, maka apa yang dilakukan orang yang menerima hadiah yang bernilai itu, tentunya tidak akan asal naruh kan Bapak Ibu ya. Masukkan ke gudang gitu, tidak akan asal-asal seperti itu. Tentunya ia akan menyimpannya di tempat yang khusus atau di tempat yang layak ya. Ya, tentunya tidak sembarangan ya. Nah, demikian pula kita ketika kita menerima hadiah yang begitu luar biasa itu, jangan kita hanya sekedar menempatkan dan menggantungnya di salah satu dinding rumah. Kalau itu bentuknya lukisan, ini kan bentuknya bukan lukisan ya, yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Mestinya waktu kita menerima hadiah yang luar biasa tersebut, hati kita harusnya dikatakan nih melimpah dengan syukur. Ya. Karena bukan kepintaran dan bukan karena kebaikan kita. Seharusnya gini, kita tidak layak menerimanya, tapi kita menerimanya. Gak ada yang layak. Tapi Tuhan anugerahkan itu kepada setiap kita. Seharusnya gini, semakin tinggi hadiah yang kita terima, maka semakin tinggi pula rasa syukur kita. Pertanyaannya, ada rasa syukur enggak hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita? Jangan-jangan gak ada rasa syukur. Makanya Tuhan tekankan ini. Hargai hadiah itu yang tak terkatakan. Nah kita mau lihat apa dasarnya Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Ayat ini sangat pendek Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Kita harus belajar lagi Bapak Ibu, menangkap lagi ya. Mendengar lagi pesan Tuhan ini. Ya sudah ada di YouTube kita Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dikatakan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Pak Ishak sudah menjelaskan tentang latar belakang dari perikop ini. Atau dari ayat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ayat ini, Paulus tidak hanya bersyukur atas apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya di Korintus. Ya. Di mana mereka saling berbagi dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya terhadap orang-orang kudus lainnya. Ada hal-hal yang luar biasa yang mereka telah kerjakan. Ya. Dan itu membuat Rasul Paulus bersyukur atas apa yang mereka lakukan. Ya. Ada sukacita yang mengalir, meluap-luap dalam kehidupan Rasul Paulus ketika melihat orang-orang percaya yang di Korintus ini. Ada rasa syukur. Ya. Mereka saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain, sesama orang-orang kudus yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu ya, Paulus mengatakan bahwa ada rasa syukur yang tak terkatakan. Mungkin tak terlukiskan. Ya. Sedangkan ucapan syukur yang dari orang-orang percaya itu bisa tergambarkan. Ya. Tetapi apa yang tercatat di dalam ayat 15 ini sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Terlalu dahsyat, terlalu bernilai, terlalu mulia, terlalu agung. Gak bisa diucapkan dengan kata-kata. Seperti kalau kita gereja Tuhan berbuat sesuatu, ada orang-orang, wow kamu luar biasa, bersyukur ya apa yang kamu sudah lakukan. Itu bisa diucapkan. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sesuatu yang tak terkatakan dikatakan seperti itu. Mungkin saking dahsyatnya Paulus melihat itu Bapak Ibu ya. Ya. Mari kita lihat di dalam surat Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 mengatakan gini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dikatakan apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya. Dan dalamnya apa? Kasih Kristus. Kasih itu sudah diberikan kepada setiap kita gak Bapak Ibu? Kita bisa mengukurnya gak? Gak bisa. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Dikatakan melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh dikatakan kepenuhan Allah. Alkitab mengatakan betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya. Dan dalamnya kasih Kristus itu.
Artinya anugerah yang Tuhan limpahkan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Tidak terukur. Paulus melihat itu. Apa yang Tuhan kerjakan itu tidak bisa diukur, tak terkatakan. Terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian. Gak ada usaha kita. Bukan perbuatan manusia, bukan perbuatan setiap anak-anak Tuhan. Kita lihat kembali Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita mau lihat bersama-sama nih Bapak Ibu ya. Hadiah itu kan pemberian, betul gak Bapak Ibu ya? Sesuatu yang diberi. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dikatakan gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ayat selanjutnya mengatakan itu apa? Tetapi apa? Pemberian. Hadiah itu pemberian. Tetapi pemberian ini bukan pemberian yang sekedar pemberian. Tetapi sesuatu yang tidak bisa terkatakan, tidak bisa terlukis dan tergambarkan. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di mana Bapak Ibu? Di dalamnya. Kita sudah menerima anugerah itu. Keselamatan itu sudah dikerjakan melalui kayu salib. Dan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Alkitab katakan itu adalah pemberian Allah. Tidak ada usaha kita sedikit pun untuk menerimanya. Kalau pemberian itu artinya harus diapa Bapak Ibu? Dihargai, betul ya. Apalagi sesuatu yang mahal. Gak akan sembarangan kita menaruhnya. Ya. Ada Alkitab mengatakan harusnya itu mengalungkannya. Bukan jadi sebuah pajangan. Bukan sekedar hanya menjadi hiasan yang biasa-biasa, tidak. Bicara tentang pribadi Allah. Pribadi itu berbicara tentang sesuatu yang dahsyat. Yang saya takutnya gini Bapak Ibu ya. Mungkin dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini Bapak Ibu. Kehidupan orang-orang percaya. Tidak lagi menghargai itu. Tentang karunia Allah yang sangat besar itu. Apa buktinya kalau orang tidak menghargai? Tidak hidup berpadan dengan Injil. Menjadi serupa dengan dunia. Orang tidak menghidupi tentang kelahiran baru di dalam kehidupannya. Itu kan sesuatu yang bahaya Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyadari betapa dahsyatnya Tuhan itu, pribadi Tuhan itu dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan, menebus hidup kita. Ya. Bagaimana kasih itu dialirkan di dalam kehidupan setiap kita sebagai gerejanya. Ya, kalau melihat kita berulang, jangan-jangan orang-orang percaya tidak menyadari itu. Hidup sembarangan. Hidup tidak memperhatikan tentang hukum-hukum Tuhan. Hidup semau-maunya. Ya jangan seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, hidup dalam dosa terus menerus. Seharusnya mereka bersyukur sekali gitu kan. Mau berapa lama hidup di dalam perbudakan. Ingat loh, Tuhan angkat mereka tuh. Tuhan bebaskan mereka. Tuhan kasih masa depan yang sangat luar biasa. Gak ada rasa syukur tuh. Pak Ishak sampaikan tentang contoh tentang orang yang membebaskan 2 orang yang berhutang kan. Coba kita renungkan coba. Anggap saja 500 juta, satu yang 500 rupiah. Ya, yang utangnya besar, betapa bersyukurnya dibebaskan utang itu. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Iya. Kita ada di posisi yang mana? Yang besar hutangnya atau yang sedikit hutangnya? Tapi Tuhan angkat, Tuhan selamatkan kita. Nah, kita akan masuk dalam poin. Ada 2 hal yang disampaikan Pak Ishak berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini.
Yang pertama, membiarkan pribadi Tuhan mengalir atau overflow dari dalam diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Yang kedua, membiarkan hadiah yang diterima dari Tuhan mengubah diri kita dari mission-centered living menjadi Christ-centered worship. Ya, saya percaya kita ini belajar ya Bapak Ibu ya, dua hal. Saya tidak akan jauh-jauh apa yang Pak Ishak sampaikan ini Bapak Ibu ya. Saya merenungkan apa yang Pak Ishak sampaikan kedua poin ini ya. Itu bukan soal tentang diri kita lagi, tapi tentang Tuhan. Tentang penyembahan kita kepada pribadi Kristus. Nah, satu hal kita sama-sama belajar Bapak Ibu, apalagi yang kita sama-sama tangkap. Membiarkan hadiah yang diterima dari Tuhan sebagai sumber penyalur kasih dan kuasanya. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Membiarkan hadiah yang diterima dari Tuhan sebagai sumber penyalur kasih dan kuasanya. Ya. Menjadi penyalur. Wow. Artinya kepada siapa? Kepada siapa kita harus menyalurkan kasih dan kuasa Tuhan? Pak Ishak sudah jabarkan begitu luar biasa. Kepada keluarga ternyata. Kepada komunitas. Ya. Kepada lingkungan. Bahkan kepada orang-orang yang ada di luar. Bahkan kepada dunia. Kasih itu harus dialirkan gitu. Disalurkan. Karena kita sudah menerima itu gitu. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah menyalurkannya kan gitu. Ya, dalam tanda kutip bukan untuk memajangnya kalau itu sebagai sebuah apa namanya ya, kayak hiasan, kayak figura gitulah. Bukan untuk apa ya, sekedar hiasan biasa-biasa saja, tidak gitu. Ya. Tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana kita menyalurkan kasih dan kuasa Tuhan. Kita mau lihat satu contoh Bapak Ibu ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 8-9. Ini tentang pelayanan Rasul Paulus Bapak Ibu waktu dia ada di pulau Malta ya. Kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 8-9. Dikatakan di sini, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit. Ini seorang gubernur Bapak Ibu ya. Karena sakit demam dan disentri, Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya. Dan apa dikatakan? Menyembuhkan dia. Ayat 9. Nah ini luar biasa. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga apa? Orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan apa? Mereka pun disembuhkannya juga. Kuasa yang sama yang ada di dalam diri Paulus itu sama dengan yang Tuhan berikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Sama gak kira-kira? Sama, seharusnya gitu. Kita bisa melihat bagaimana Paulus menjadi saluran, penyalur kasih, penyalur kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Kesembuhan. Bukan hanya kepada satu orang loh. Ingat, ada orang-orang yang lain disembuhkan di sana. Alkitab mengatakan sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lainnya. Gak dicatat berapa jumlah. Tentunya sangat banyak Bapak Ibu. Seharusnya kita sadar ada hadiah yang tak ternilai itu ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi Kristus. Seharusnya kita menjadi penyalur. Penyalur kuasa Tuhan. Waktu kita berdoa dan menumpangkan tangan, ada sesuatu yang terjadi atas hidup orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus loh. Ada banyak orang-orang hari-hari ini membutuhkan kuasa Tuhan. Dan kitalah gereja Tuhan Bapak Ibu. Yang harus menjadi penyalur kasih Tuhan dan kuasa Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Ya jangan hanya kita menerima begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Paulus. Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Ya. Ya, artinya kita mesti melihat ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketika Tuhan memberikan kuasa, kita sudah menerima kasih, kemudian kita nggak berbuat apa-apa gitu. Ketika lihat keluarga kita yang sakit, kita diam saja gitu. Ayo, lakukan sesuatu. Mari tumpang tangan. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan. Ya, kalau Paulus bisa, kenapa kita tidak bisa kan gitu? Ada kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Matius pasal 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Wow. Ini perintah loh Bapak Ibu ya. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah dikatakan apa? Setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma.
Karena itu apa Alkitab katakan? Berikanlah pula dengan cuma-cuma. Loh, kita sudah menerima anugerah kok. Tuhan berikan secara cuma-cuma, maka juga kita harus berikan secara cuma-cuma. Ada banyak hal dikatakan, sembuhkan orang sakit. Karena memang ada kuasa, ada kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Ya, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Jangan ngundang setan Bapak Ibu, usir Tuhan Alkitab katakan. Bukan mengundang Kristus di dalam hidupnya, malah mengundang yang lain. Kan kadang-kadang suka aneh-aneh gitu. Masih pajang-pajang sesuatu yang gak berkenan kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang menganggap sesuatu yang tidak penting menjadi penting. Yang penting itu diabaikan gitu. Jangankan kita menerima hadiah yang kecil saja, hasil usaha kita mungkin ya. Mungkin bangganya minta ampun. Ini pribadi Tuhan Bapak Ibu. Saya pernah, bukan hadiah lah ya maksudnya, ikut bertanding salah satu pertandingan Bapak Ibu. Itu satu-satunya saya menerima maksudnya hadiah piala yang bukan peringkat-peringkat Bapak Ibu ya. Ada satu olahraga yang saya ikutin. Ya minimal saya juara tiganya gitu ya. Ya. Itu kan gak terlalu besar, cuman hadiahnya pialanya segitu. Kecil, tapi dipajang pun, ditaruh di tempat yang jangan sampai. Itu waktu saya masih ada di panti Bapak Ibu ya. Saya simpan Bapak Ibu. Begitu bernilainya loh. Kalau dilihat-lihat apa nilainya? Ya gak ada nilainya. Tapi kan kebanggaannya dari hasil, oh iya saya ikut pertandingan loh. Gitu loh. Saya lihat-lihat lagi gak ada tuh. Tapi berbeda dengan Kristus. Sesuatu yang bernilai tinggi. Masa kita mau main-main dalam kehidupan ini Bapak Ibu? Tidak. Ketika anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan setiap kita, seharusnya kita hargai itu. Dengan hidup bukan stuck itu. Hidup terus semakin meningkat, bertumbuh di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Jangan ibadah saja mau ditarik-tarik. Kan Pak Ishak sampaikan tentang penggerak. Siapa penggerak di dalam keluarga kita Bapak Ibu? Ya, kita renungkan masing-masing. Siapa penggerak di dalam keluarga kita masing-masing? Jangan-jangan anak yang menjadi penggerak. Jangan-jangan istri. Imamnya di mana Bapak Ibu? Para imam-imam di mana tuh? Jadi kalau istri gak gereja, semua gak akan ke gereja Bapak Ibu. Itu hanya berlaku yang di Mentawai Bapak Ibu ya. Jangan-jangan, saya coba renungkan itu satu contoh yang sederhana tetapi menukik gitu. Ya saya ingat dengan adik-adik saya di rumah, kok komsel. Gak bergairah begitu. Kumpul sini. Mesti jelas gini. Jangan lihat orang lain, lihat di rumah kita gitu. Ada orang-orang yang bergairah gak sih datang beribadah? Jangan-jangan masih diingatkan, hari ini hari Minggu harus ibadah. Seharusnya kelasnya udah gak seperti itu gitu loh. Harus ibadah itu harus ditunggu-tunggu, harusnya gitu. Tapi harus nunggu penggerak. Kalau misalnya penggerak itu tidak mengeluarkan suara, berarti semuanya Senin terus gak ada minggu-minggunya gitu loh. Harusnya ibadah itu setiap waktu dalam kehidupan setiap kita. Ada kesempatan doa pagi. Jangan sampai ada wadah kita gak mau gitu Bapak Ibu ya. Nah kita mau lihat lagi Bapak Ibu selanjutnya ada dua hal. Apa bukti kalau kita menghargai hadiah yang tak terkatakan tersebut? Yang pertama bagian A. Salah satu buktinya adalah harusnya gini, melanjutkan pekerjaan dan misinya. Melanjutkan pekerjaan Tuhan dan misinya. Di dalam 2 Korintus pasal 8 Bapak Ibu, kita mundur dalam satu pasal ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan secara cepat Bapak Ibu. Kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang ada di Korintus ini Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5 mengatakan gini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dikatakan. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya. Wow, mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4 berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Wow, mereka mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5 mengatakan gini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Apa yang mereka lakukan? Apa tujuan mereka melakukan itu? Untuk pekerjaan Tuhan ternyata. Mereka dengan sebuah kerelaan untuk melayani, berbagi satu dengan yang lain. Mengorbankan apa yang mereka miliki gitu loh. Satu dengan yang lain. Satu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan tentunya Bapak Ibu. Mereka sadar tentang kasih karunia Tuhan. Dan ketika mereka sadar apa yang mereka lakukan. Lihat, ada pengorbanan yang mereka lakukan. Ada kerelaan dikatakan. Hati mereka melimpah dengan syukur. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita ngerti ini Bapak Ibu. Kita gak akan main-main dengan hidup ini. Kita akan melakukan bagian kita. Mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan itu, tidak. Tapi membagikannya, melakukannya. Melaksanakan misi Allah di bumi ini. Ya kita pernah belajar tentang perintah amanat agung. Pergilah, jadikanlah, ajarlah, baptislah. Itu kan tugas-tugas kita. Gitu loh. Kalau kita mengerti itu, kita akan lakukan. Ada misi Tuhan. Ada visi Tuhan. Ada pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Bagian kedua. Yang kedua apa buktinya? Bukti yang kedua adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Yang kedua adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Roma 12 ayat 1 mengatakan gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Supaya kamu dikatakan apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau orang memahami tentang kasih karunia Tuhan, akan mengejar ini. Akan hidup dalam kekudusan. Mengejar hidup dalam kebenaran, dalam keselarasan. Tidak menyimpang. Ya. Saya ulangi, ibadah menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bahkan dikejar-kejar. Ya, bukan sebaliknya malas-malasan. Ketika Tuhan katakan hargai hadiah itu, pribadi Kristus itu yang dahsyat itu. Maka seharusnya gini, hidup kita itu bukan sesuatu yang biasa saja, tidak. Harusnya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kudus. Memang tidak mudah itu menjaga kehidupan yang seperti itu. Bahkan Paulus mengatakan kita ini kewargaan kita kerajaan surga. Gak bisa kita bermain-main hidup dengan suka-suka hati kita gitu. Tapi biarlah kita itu mengejar itu Bapak Ibu. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Ya. Hidup berkenan di hati Tuhan. Ya, seperti Daud ya. Wow. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Ya. Ada sesuatu yang dia lakukan tentunya ya. Ya, jadi kita tangkap ini Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini dalam kehidupan setiap kita. Saya akan tutup 2 Korintus pasal 6 Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Kita akan selesai Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 berkata gini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu, apa yang dikatakan Bapak Ibu? Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Yang telah apa? Kamu terima. Memang udah diterima. Jangan disia-siakan kata Paulus. Ya, biarlah kita tangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu ya. Jadi
satu hal ini yang sama-sama kita pelajari, membiarkan hadiah yang diterima dari Tuhan sebagai sumber penyalur kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.